besar banget nih rajanya gitu ya. Dan di situ karena si rajanya tahu kalau dia bakal terancam, dia panggil pasukannya, dia suruh keluarin Hydra. Dan dari sana sang raja, pemimpinnya para raksasa, langsung mati. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, saya Speak. Jadi kali ini kita nggak santai sih sebenarnya, karena ini nanti akan cukup banyak pembahasan politik, pembahasan ekonomi, pembahasan kemakmuran masyarakat. Tapi seenggaknya tidak terlalu menyiksa batin kayak di part-part lalu. Kali ini kita akan ubah fokusnya sekarang ke Griffith lagi, ke orang-orang dalam Falconia lagi. Apa yang dia lakukan sekarang, mari kita cari tahu. Plus nanti di akhir video ini, di akhir dongeng ini kita akan saksikan ada satu clue dari sosok Griffith yang memberi kita petunjuk tentang si Moonlight Boy. Jadi mari langsung kita bahas aja. Silakan di like, share, mungkin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai ceritanya. Part kali ini 3 chapter dulu, 356 sampai 358. Langsung kita buka dengan sebuah medan pertempuran. Ada perang besar-besaran nih. Kita lihat di sebuah ladang rumput yang begitu luas. Ada banyak mayat bergeletakan di mana-mana. Di situ kita melihat di satu pihak ada para raksasa Jotnar, raksasa dari mitologi Nordik ya, dengan hawa kekejian dan barbariknya mereka sudah siap melawan. Di sisi lain ada pasukan Griffith dan Takanodannya dia. Semua iblis-iblis perangnya dia udah dalam mode bertempur semua. Mereka udah ada hadapan dan akhirnya sudah saling charge semuanya, saling menyerbu satu sama lain. Tapi jangan lupa Takanodan tuh tidak semuanya isinya iblis, nggak semuanya apostle. Dari sisi lain ada para manusia, pasukannya Griffith yang juga siap membantu dalam bertempur. Mereka pakai meriam serangan dari jarak jauh gitu ya, memporak-porandakan pasukan para Jotnar ini. Begitu porak-poranda, majulah pasukan manusianya dipimpin oleh Griffith dengan gagah maju dalam medan pertempuran. Mereka bertarung habis-habisan. Di antara pasukan manusia ini ada si Mule. Ada Mule, ada Serlaban juga. Si Mule karena masih muda, masih agak pemula juga gitu ya. Jadi fokusnya agak teralihkan. Meskipun udah diwanti-wanti sama Serlaban, dia kaget. Karena dari sisi lain, dari bukit lain tiba-tiba ada batu raksasa hampir menimpa dia, hampir kena. Di situ dari kejauhan Sonia dari atas bukit yang lain mengamati itu ya, itu temennya dia hampir aja kegeprek. Tapi untungnya enggak, dan dari sana dia kasih komando. Seperti biasa, tugas Sonia itu kayak jadi apa ya, scouting gitu, scouternya. Dari kejauhan dia mengamati situasi medan pertempuran seperti apa. Di situ dia telepati ke Griffith. Dia bilang kalau pemimpin dari para raksasa ini itu ada di timur. Di timur ada sebuah bukit, pemimpinnya ada di sana. Dan jalur menuju ke sana sudah diamankan. Jadi tinggal melaju kencang aja ke sana. Griffith yang mendapat pesan itu, langsung dia pimpin pasukannya dia ke arah timur, ke arah bukit. Dari arah bukitnya disambut oleh pemimpin sang raksasanya. Besar banget nih rajanya gitu ya. Dan di situ karena si rajanya tahu kalau dia bakal terancam, dia panggil pasukannya, dia suruh keluarin Hydra. Ular berkepala 9, keluarin semuanya. Para pasukan manusia Takanodan takut dong, ini manusia, ular satu gede aja udah ngeri gitu kan. Ini 9. Tapi jangan khawatir, karena pasukan Takanodan punya Zod. Zod sang abadi langsung maju dengan mode iblisnya dia. Dia ampirin, dia terkam langsung ini para Hydra. Bisa dibilang 1 lawan 9 gitu loh. Langsung dihabisin, bisa-bisa dicabek, digigit segala macam. Ada kepala-kepala yang masih belum terserang. Dari kejauhan diserang sama Irvin dengan panah durinya dia. Begitu udah terserang, waktunya penghabisan, tinggal dihabisi oleh naga Grand Belt. Dengan semburan apinya dia, dibakarlah ini sang Hydra. Si Raja Jotnarnya kaget gitu kan, karena ini senjata pamungkasnya dia. Tapi setelah dia kaget, dia makin tersentak. Karena ternyata dari belakangnya si Grand Belt itu, dari belakang lehernya yang panjang, ada Griffith berlari di sana dengan kudanya dia, melompat, menerjang ke arahnya dia. Dan dengan pedangnya dihunuskan, ditusuk ke arah mata kanan. Menembus masuk ke kepalanya, dan dari sana sang raja, pemimpinnya para raksasa, langsung tumbang, langsung kalah, langsung mati. Ini para anak buah raksasanya kaget gitu ya, mentalnya pada ngedown semua, ngedrop semua, karena pemimpinnya yang harusnya paling sangar ternyata kalah semudah itu. Dan si Griffith begitu udah kalah, dia langsung laporan, telepati ke Sonia, dia udah berhasil sudah berhasil membunuh sang raja Jotnarnya. Tolong beritahu itu ke semua pasukan.
supaya mentalnya makin membara gitu kan. Maka sama Sonya begitu dia tangkap pesannya langsung dia sebarkan ke semua pasukan. Dengan begitu sebuah secercah harapan muncul gitu kalau mereka bisa menang nih melawan para raksasa. Dan dengan begitu Griffith dia memimpin semua pasukannya dia yang dengan semangatnya lagi panas-panasnya membasmi semua yang tersisa, semua raksasa yang tersisa. Dan dengan begitu semua Jotnar berhasil dihabisi dalam perang tersebut. Di situ para manusia-manusianya, Ser Laban sama Mule merasa lega gitu ya. Mereka bisa mengalahkan sang raksasanya ini. Ini tuh di area timurnya Falconia. Memang dipenuhi oleh para Jotnar ini selama ini. Tapi akhirnya mereka bisa mengusir, mereka bisa mengalahkan, membasmi para raksasa-raksasa ini. Dan dengan begitu sekarang tanah ini, teritori ini jadi punya mereka. Tapi di situ Ser Laban mengingatkan si Mule gitu ya, kalau mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Mempertahankan wilayah dan menyuburkannya, merawatnya itu pekerjaan yang jauh lebih berat daripada cuma merebut, mengambil alih. Tapi kemudian momen ini dipotong oleh semua pasukan Takanoden yang merayakan kemenangan. Griffith yang meluk Sonya gitu karena Sonyanya langsung mengambil si Griffith. Dan Sonya membawa pesan kalau dia sudah menemukan tempatnya. Tempat apa yang dimaksud? Tempat yang dimaksud adalah semacam Stonehenge. Tahu Stonehenge ya? Yang batu-batu raksasa melingkar itu di Inggris. Nah ini tuh ada seperti itu, tidak jauh dari tempatnya mereka. Tapi sudah hancur semua, udah puing-puing. Nah sama si Griffith, dia nyuruh Grand Belt, masih dalam mode raksasa naga gitu ya, minta tolong diperbaikin, dibenerin. Ini yang para manusia bingung gitu kan, buat apa coba ngebenerin batu-batu raksasa ini. Begitu udah dibenerin, posisinya udah ready semua, si Griffith kemudian memerintahkan masukannya dia untuk berbaris dalam bentuk dua sab gitu ya, dua sab kiri kanan, dan bilang ke para pasukan iblis untuk kembali ke mode normalnya mereka. Kemudian si Griffith dengan semua pasukannya dia yang panjang gitu ya, dalam bentuk dua sab baris ini, dia pimpin semuanya masuk melewati tengah-tengah bebatuannya ini. Jadi mereka kayak melintasi koridor pilar-pilar batu ini. Nah yang manusia-manusia normal tuh kan bingung gitu ya. Ini ngapain kita ngelewatin tengah-tengah gini? Kayak selebor-seleboran gitu kan. Apa jangan-jangan ini perayaan selebrasi karena udah menang gitu. Ketika mereka bingung ngapain, cuman ya ikut-ikut aja gitu kan. Mereka kaget karena seketika mereka tuh kayak terteleportasi. Mereka masuk ke dunia yang lain. Tiba-tiba mereka ada di atas langit. Mereka semua berlari dengan kuda-kuda mereka melintasi ranting-rantingnya pohon dunia. Mereka semua dalam barisan ikut dengan si Griffith dan dalam seketika mereka pun sampai kembali ke Falconia. Sebuah hal yang luar biasa baru saja terjadi lagi. Barusan Griffith pemimpin mereka itu mengalahkan raksasa yang selama ini sulit dikalahkan. Sekarang mereka tiba-tiba nyampe gitu aja ke Falconia. Aneh rasanya gitu kan. Cuman mereka sangat-sangat bersyukur. Mereka merasa ini mujizat luar biasa dari Griffith sang elang. Di situ si Mule bilang ke Sonya gitu, ini bisa dipakai jadi ide brilian gitu. Kalau nanti dalam pertempuran, dalam perang, kita bisa pakai jalur atasnya itu jalur langit sebagai serangan nggak terduga. Nanti kalau ada musuh kita serang dari atas kan bisa gitu ya. Cuman sama si Sonya ide itu dibantah, nggak bisa. Karena kalau kalian mau selamat melintasi jalur itu, kalian harus ngikutin aku, kalau nggak Tuan Griffith. Karena pikiran kamilah yang mampu, pikiran kamilah yang memandu kalian supaya bisa nyampe. Kalau nggak ada kami, nanti kalian nyasar kemana-mana. Ranting pohon dunianya besar banget. Kalian kalau nyasar bisa masuk ke laut, bisa masuk ke inti bumi. Jadi kalian butuh aku, kalau nggak Tuan Griffith. Soalnya bicara seperti itu sembari diberi ucapan terima kasih sama Griffith. Karena sekali lagi sudah membantu dia asis dalam pertempurannya barusan. Kita pindah ke chapter selanjutnya di mana kita melihat ada sebuah rapat senat gitu ya. Ada rapat antara petinggi-petinggi di Falconia. Griffith, Locus, Putri Charlotte, dan menteri-menteri di Windham, dulu Windham, sekarang Falconia, pada berkumpul membicarakan status negara mereka. Locus membuka dengan informasi bahwa di barat kita baru aja berhasil mengusir raksasa-raksasa. Tapi masih belum sepenuhnya kita ambil alih. Di barat itu ada hutan, ada sungai. Ini masih jadi pekerjaan besar nih buat kita untuk bisa mengambil alih sepenuhnya teritori ini. Pun halnya dengan di utara. Di utara itu ada tambang. Tambangnya pun juga belum secure, belum aman. Ini juga masih PR yang harus kita selesaikan. Tapi setidaknya di timur, yang mana selama ini dikuasai sama raksasa-raksasa itu tadi, baru saja berhasil kita amankan, berhasil kita menangkan karena kepemimpinan Griffith. Putri Charlotte dan para bangsawan tepuk tangan semua gitu kan, mereka merayakan kemenangan ini. Dan di situ Griffith merasa nggak puas sampai di situ karena ada wilayah lain yang harus dibebaskan, harus diambil alih, dan itu setara dengan yang namanya kemakmuran. Semakin banyak area yang diamankan,
semakin besar potensi negaranya, maka akan semakin mencapai kemakmuran lah negeri Falconia ini. Kemudian kita pindah, biasalah ya, kayak bayangkan ini kayak rapat DPR gitu lah. Ada beragam isu-isu yang dibahas. Kita pindah ke masalah keamanan, yang mana jadi tanggung jawabnya Sir Owen. Sir Owen ngasih laporan, kalau di distrik atau regionnya para orang-orang yang dulu memang adalah warga ibu kota Windham, semuanya aman, semuanya clear, nggak ada masalah. Tapi di area atau distrik yang isinya tuh para pengungsi, para imigran dari luar Falconia yang mereka terima gitu ya, itu kan dari beragam daerah, beragam negara, beragam ras. Di situ karena banyak orang-orang yang gajinya tuh kecil, kemampuannya tuh juga nggak seberapa gitu ya, otomatis terjadi kesenjangan sosial di sana. Tingkat kriminalitas cukup tinggi akhirnya. Belum lagi ditambah orang-orang di luar ini itu biasanya penganut ajaran sesat, atau setidaknya yang menurut Holisi itu sesat gitu ya. Sehingga berpotensi nanti malah bakal jadi perang saudara nih. Di dalam Falconia kan ada masalah keamanan. Di situ para menteri semuanya bingung gitu kan, ini gimana cara mengatasinya? Solusi apa yang bisa kita kasih? Mereka mikir apakah mereka harus sepenuhnya percaya dengan para Kushan. Nah di situ Sir Laban merespon kayak tadi aku bilang, namanya orang-orang, manusia beragam kebudayaan, beragam negara, latar belakangnya segala macam ditaruh di satu tempat. Wajar kalau ada yang namanya chaos gitu maksudnya. Wajar kalau ada persinggungan satu sama lain. Tapi setidaknya dengan Griffith yang berbicara, yang mengendalikan para orbs, yang mana ada arwah orang-orang yang mati, Sir Laban merasa setidaknya semua perbedaan ini, terutama perbedaan kepercayaan, itu setidaknya masih bisa diredam karena melihat mujizat yang dilakukan sama Griffith. Apapun ajaran agamanya, interpretasinya beda-beda, tapi kalau mereka melihat apa yang dilakukan sama Griffith, mereka pasti akan percayalah setidaknya. Mereka ada ketenangan di dalam Falconia. Selagi mereka memikirkan cara gitu ya, solusinya untuk menekan angka kriminalitas dan menjaga keamanan dalam Falconia, geserlah ini. Topiknya geser, si Floss, kalau kalian ingat, yang pendek dan botak itu ya. Si Floss itu ngebahas soal isu banyaknya anak-anak yatim. Ada banyak anak yatim di dalam Falconia ini. Nah, dalam salah satu rencananya, itu ada rencana untuk membangun panti asuhan. Nah, si Floss bingung kan, ini ide siapa bikin panti asuhan ini? Ternyata itu adalah niatan dan idenya Putri Charlotte. Nah, ini para menteri lain yang ngerasa nggak enak gitu ya. Maksudnya, mereka nggak setuju, cuma ya gimana gitu kan. Mereka bilang, Putri Charlotte, kami tahu Anda tuh baik hati sekali. Hatinya lembut banget, pengen menyayangi, mengasihani, ngasih tempat buat para anak-anak yang terlantar ini. Tapi masalahnya Tuan Putri, budgetnya nggak ada. Duit kita ini nggak ada. Nggak ada yang surplus buat bisa ngebangun panti asuhan. Jadi minta maaf, mungkin idenya nggak bisa direalisasikan. Putri Charlotte yang udah pasrah gitu lah ya, maksudnya ya udah gimana lagi, nggak ada duitnya. Tiba-tiba semangat, tiba-tiba seneng karena Griffith sendiri yang langsung bilang enggak, ide itu harus kita realisasikan, kita harus wujudkan. Nah tapi lagi-lagi ini para menteri-menterinya bingung dong. Ini keuangan negara lagi nggak aman-aman aja. Kita tim baru aja pulih, ekonomi juga belum berjalan-berjalan banget, masih sedang membangun gitu, masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Duitnya tuh nggak ada Tuan Griffith. Kita masih harus berbenah dulu, harus menjaga-jaga dulu. Tapi jawaban Griffith adalah kita nggak bisa. Kalau kita mau selamat, kita harus mencapai kemakmuran. Kita nggak bisa cuma berjaga-jaga doang. Bahkan si Griffith nggak cuma menyetujui panti asuhan ini tadi, dia juga bilang kita harus kasih edukasi buat semua anak-anak di seluruh ibu kota, di seluruh negeri. Kita kasih mereka makan, kita kasih mereka edukasi, kita ajarin yang namanya solidaritas, kita ajarin tenggang rasa, nasionalisme, kita ajarin mereka cara membaca, menulis, menghitung segala macam, sehingga mereka bisa jadi manusia yang mandiri. Nah, tapi para bangsawan ini pola pikir bangsawan zaman dulu gitu ya. Merasa kalau ada sistem kasta, mereka tuh kan merasa lebih tinggi gitu kan dibanding para rakyat jelata ini. Mereka ngerasa ini kalau orang-orang biasa ini oke deh kalau dikasih makan, fine lah, nggak apa-apa. Cuman kalau diajarin, dikasih edukasi, terus mereka pinter, terus mereka malah membangkang, malah membelot ke kerajaan, kan malah jadi masalah. Pola pikir mereka seperti itu. Tapi Griffith bilang nggak bisa. Kalau kita memang mau mencapai kemakmuran, kita mau selamat dalam 5-10 tahun lagi, negara itu nggak akan bertahan kalau yang kuat cuman yang atas-atas doang. Aristokrat, bangsawan-bangsawan yang kalau cuman yang di atas doang nggak bisa. Semua lapisan masyarakat harus bahagia, harus makmur juga. Karena dari sana nanti akan mendorong namanya kemajuan. Teknologi, agrikultur, pangan, ekonomi, semuanya akan dibangun dari sana. Semua lapisan masyarakat menyokong negara. Dari sana ini para orang-orang bangsawan ini baru menyadari yang namanya demokrasi.
baru menyadari kalau semua orang, semua rakyat itu punya hak yang sama. Tapi lagi-lagi perkara duit gitu ya, mereka mikir bisalah kita cari cara lah gimana mungkin nanti cari pinjaman dulu, atau mungkin kita naikkan pajak gitu, bisalah mungkin kali ya. Terus si Griffith masih memberikan ide lagi. Untuk perkara yang tadi, perkara keamanan, dia merasa bahwa sumbernya itu adalah karena diskriminasi. Kalau semua pengungsi, semua imigran itu ditaruh di satu area, diisolasi di sana, nanti akan jadi kesenjangan sosial yang lebih besar. Maka kenapa kita coba kasih kesempatan buat orang-orang dari luar ini untuk membuktikan kalau mereka itu memang bisa berguna buat para rakyat lainnya, buat Falconia ini sendiri. Kita minta para pengungsi ini untuk masuk, untuk berdikari ke militer, membantu dalam perang. Karena dengan begitu, namanya dalam pertempuran gitu, namanya dalam perang. Orang tuh pasti kan nggak milih-milih, nggak mandang bulu lagi. Mereka dalam posisi yang sama, setara. Mau mereka Kushan, mau mereka Windham, atau dari negara manapun, kulitnya apapun, agamanya apapun. Kalau dalam satu posisi dan derajat yang sama, mereka akan tenggang rasa. Dari sanalah solidaritas akan terbangun. Terus supaya memajukan peradaban juga, memberi lapangan pekerjaan juga. Nanti di luar Falconia kita pasti akan bangun base-base gitu ya, benteng-benteng pertahanan. Nah di sana nanti kita juga akan bangun kota, kita bangun pemukiman juga, kita bangun ladang segala macam semuanya. Kita buat jalan, kita cari orang-orang yang pintar semuanya, kita pekerjakan semuanya supaya semua lapisan masyarakat punya pekerjaan akhirnya. Selain itu di luar Falconia kita juga akan bikin tembok gitu ya. Jadi modelnya kayak Attack on Titan gitu, temboknya berlapis-lapis. Dengan tembok itu nanti kita akan taruh semua pasukan pengintai kita, pasukan penjaga kita di sana. Di dalamnya ada peradaban, di dalamnya ada pemukiman. Dengan begitu ini nanti akan menekan biaya juga. Jadi kalau semisal ada penyerangan atau apapun, kita bisa langsung sigap. Secara budget juga nggak terlalu banyak yang keluar. Dan sembari kita bangun semuanya itu tadi, ekonomi akan muter terus. Dan buat para pengungsi yang tadi itu masuk ke militer, kalau mereka sudah mengabdi selama 10 tahun, kita kasih sebagai hadiah, sebagai reward kewarganegaraan. Supaya mereka memang punya bukti, mereka memang layak gitu, maksudnya diterima jadi bagian di Falconia, bukan cuma sampah masyarakat. Si Griffith bilang, kita nggak ngerti di luar Falconia apakah masih ada kerajaan yang bertahan. Di benua ini apakah masih ada kerajaan yang masih sanggup menghadapi semua naga, semua monster segala macam. Atau jangan-jangan memang cuma kita yang tersisa. Maka kita harus jadi fondasi buat peradaban manusia ini. Zaman dahulu kala itu ada kaisar namanya Kaisar Gaiserik. Dikatakan bahwa dia itu memimpin sebuah kekaisaran yang rentangnya itu satu benua ini sendiri. Karena itu kenapa nggak kita coba ulang? Kenapa nggak kita coba buat lagi kekaisaran seperti itu? Sebuah kekaisaran yang menampung semua umat manusia. Kekaisaran yang kedua. Setelah speech dan ide panjang Griffith ini, rapat selesai, semuanya pada keluar gitu kan. Para bangsawan, para menteri keluar. Mereka masih saling berunding mencari cara gimana cari solusi sesuai sektor masing-masing gitu. Tadi perkara keamanan, perkara ekonomi. Dan si Floss sendiri, si menteri Floss ini, setelah dalam Falconia memang terlihat agak tenang, terlihat berbeda gitu. Kalau kalian ingat dulu tuh kan orangnya sangat ambisius, sangat licik segala macam gitu. Tapi sekarang dia udah agak tenang. Dia bisa mengikuti si Griffith. Dan dia percaya apa yang menjadi keinginan Griffith itu tadi itu adalah sebuah fantasi yang luar biasa besar. Dan demi mewujudkan mimpi sebesar itu, memang kita perlu fantasi yang sama besarnya supaya kita bisa dimabukkan, supaya kita bisa tenggelam ke dalam fantasi tersebut, merealisasikannya. Di sisi lain, ada Mule sama Sonia yang lagi nungguin rapatnya selesai. Si Sonia lagi ngasih makan elang gitu lah ya. Sampai kemudian rapatnya beneran selesai. Griffith keluar, Sonianya seneng gitu kan, mau nyambut si Griffith, tapi tiba-tiba dipotong sama Putri Charlotte. Putri Charlotte juga ngejar si Griffith. Putri Charlotte ngomonglah ke Griffith, yang mana si Sonianya agak kesel gitu, cemburu gitu kan. Putri Charlotte bilang, terima kasih gitu maksudnya, tadi sudah mendukung ide saya. Karena tadi awalnya perkara panti asuhan kan gak disetujui gitu ya. Tapi saya ini punya banyak anak-anak kecil yang berbakat merangkai bunga. Mereka semua tuh punya potensi besar, makanya sayang kalau dibiarin gitu aja, kalau ditelantarin kasihan. Makanya saya pengen bikin panti asuhan dan terima kasih karena sudah disupport. Mereka pun saling memuji satu sama lain gitu kan. Yang mana tentu makin bikin kepala si Sonia makin panas. Dan ditutup dengan si Charlotte yang bilang, habis ini ada kerjaan apa enggak Tuan Griffith? Kalau nggak ada, silakan mampir ke kamar saya. Ada teh, mari kita minum-minum. Pertanyaan itu dijawab oleh Locus yang bilang kalau Griffith lagi kosong gitu, lagi senggang, nggak ada apa-apa. Jadi silakan nikmati waktu luangnya. Yang mana tentu makin
kan bikin Sonianya kesel karena tentu nggak mungkin cuma minum-minum doang kan. Dan si Sonianya akhirnya ngambek ninggalin si Mio. Waktu terus berlalu di malam hari. Mungkin setelah minum-minum kali ya. Atau mungkin nggak ada minum-minum juga kali. Putri Charlotte sedang tertidur. Di sebelahnya ada Griffith menatap ke arah langit. Dia sadar kalau ini adalah malam bulan purnama. Dia bergumam sendiri kalau ini malam bulan purnama lagi. Dan inilah saatnya untuk aku lakukan lagi. Dia bilang seperti itu sembari melihat rambut panjangnya dia yang warna putih ada bagian yang berubah berwarna hitam. Dan kemudian kita bahas di part selanjutnya. Itu dulu untuk kali ini. Part yang kita sejenak 1 minggu dulu untuk pindah ke arahnya si Griffith dulu. Minggu depan kita kembali ke Guts, ke Casca semuanya di Elfhelm. Dan silakan dinantikan kelanjutannya seperti apa setelah kemarin Casca teriak dan pingsan. Tapi untuk sekarang silakan lihat videonya. Kalau mungkin bahasan kali ini, jangan lupa komentar di sudut kanan dan terakhir channel Soundspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati TV konten anime dan manga dari channel Soundspeak karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.